Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Mazmur pasal 75 ayat 6 sampai ke 7. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Saudara, semakin tinggi jabatan dan posisi seseorang, biasanya semakin kita menjaga image. Ini adalah hal yang sangat wajar dan memang sudah sepatutnya demikian. Yang dulunya mungkin di level tertentu dia bercandaan sembarangan, sekarang dia menjaga perkataannya, dia nggak sembarang bercanda, dia lebih jaga image. Oke, itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah satu etika, satu hal yang pantas, kepantasan yang memang kita harus lakukan. Betul. Tapi yang kita mau bahas hari ini bukanlah hal seperti itu. Tapi kita mau bahas adalah harga diri kita, bicara mengenai seberapa kita menilai diri kita sendiri. Seberapa kita menaruh harga, value terhadap diri kita sendiri. Dan kita sendirilah yang tahu waktu kita menilai diri kita sendiri. Contoh, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami waktu kita merasa harga diri kita diinjak. Sederhana, mungkin ada bawahan kita, orang yang mungkin levelnya di bawah kita, kerjaannya mungkin jabatannya di bawah kita, mulai mengangkat kakinya atas kita dan merasa mulai berhak mengatur hidup kita. Nah, mungkin kita akan mulai mengeluarkan tanduk dan berkata, siapa kamu? Kok berani-berani kamu atur hidup saya? Kamu siapa? Dengan berkata kamu siapa, berarti kan jelas bahwa kita sedang menaruh tanduk kita itu, Boni, saya tuh lebih dari kamu. Nah, saudara, Mazmur mengajar kita, jangan angkat tandukmu tinggi-tinggi. Tanduk itu bicara sesuatu yang kita banggakan, kita muliakan, yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan bicara dengan tegang leher. Tegang leher tuh sampai urat keluar, kelihatan di leher sampai bilang mungkin, kamu nggak tahu siapa saya. Di sini sampai uratnya keluar, saudara, gitu ya. Tegang leher. Nah, begitulah. Jika seseorang menjaga harganya terlalu tinggi, dia akan berkata, kamu tidak tahu siapa saya. Saya ini, nah, dia akan mulai menyebutkan posisinya, dia akan mulai menyebutkan jabatannya. Betul, dia punya jabatan itu, betul dia punya posisi itu. Tetapi dalam posisi itu, mari kita dengan pikiran yang dingin, kita melihat ada seseorang yang lagi tegang leher, tanduknya meninggi, dan dia berkata dengan keras, tegang leher, saudara ya, tentu dengan emosi, kamu tidak tahu siapa saya, berarti dia sedang menaruh harga dirinya lebih tinggi dari orang lain. Makanya dia berkata, kamu nggak tahu siapa saya. Sebetulnya itu pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Karena mungkin, satu, orang itu juga tidak tahu siapa dia. Kedua, sebetulnya memang itu bukan sebuah pertanyaan, tetapi sebuah statement bahwa saya adalah somebody. I am someone. Nah, saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, firman mengajarkan kita, yang meninggikan kita itu Tuhan. Biarlah harga diri kita dinilai oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Saudara, sekalipun kita mungkin diinjak-injak orang, yang paling penting bagaimana kita menaruh value kita. Kita tahu value kita. Tidak perlu kita bersih tegang leher. Sama seperti kita berargumen dengan orang yang mungkin ada di rumah sakit jiwa. Jelas kita yang waras, kita berkata, ini warnanya putih gading, ini warna gading. Mungkin orang yang di rumah sakit jiwa berkata, oh bukan, kalau gading itu adanya di badan gajah. Kita bersih tegang, enggak, ini gading, maksudnya putih gading. Tapi dia berkata, enggak, gading itu ada di gajah. Saudara bisa pahami? Sampai kapanpun nggak akan ketemu. Dan lalu misalkan kita berkata, kamu nggak tahu bahwa saya ini lebih waras dari kamu? Tentu orang yang tidak waras tidak akan merasa tidak waras, saudara. Kalau dia tahu dia tidak waras, tidak mungkin dia tetap dalam keadaan tidak waras. Nah, begitu.
Kalau kita berhadapan dengan orang yang jelas-jelas tidak bisa dengan clear mind untuk menilai siapa dirinya pada saat itu, karena dia sedang emosi, dia sedang naik, dia sedang marah, dia sedang tidak bisa mengontrol dirinya, dan mungkin juga dia terlalu sering ditindas sama orang, sehingga mengakibatkan orang itu akan memiliki psikologis yang dia tampilkan untuk berusaha tampil baik, berusaha tampil berpangkat atau berjabatan, punya jabatan gitu, supaya tidak dihina orang. Karena mungkin latar belakangnya dulu terlalu sering direndahkan orang. Nah, jadi kalau kita melihat tipe-tipe orang seperti itu, kita akan bisa mulai menilai, oh ternyata ini orang melakukan itu karena apa. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, hari ini kita mau belajar. Mungkin kita pernah menjadi orang yang kamu nggak tahu siapa saya. Mungkin kita pernah menjadi orang itu. It's okay. Kita mau bereskan di hadapan Tuhan, kita mau minta ampun. Tetapi kita mau kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kita menilai harga diri kita. Yang meninggikan kita itu Tuhan, harga diri kita adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Saudara, selembar uang 100.000 mau diinjak-injak sebagaimanapun, waktu kembali diluruskan, uang itu akan tetap berguna, uang itu tetap menjadi mata uang yang sah, dan bisa menjadi alat tukar. Harganya tidak berkurang gara-gara diinjak jadi 100.000 kurang 10.000, tidak. Sama seperti diri kita, waktu kita tahu nilai kita, harga diri kita adalah kata Tuhan, mau kita diinjak serendah apapun, kita nggak akan jadi soal. Kenapa? Karena kita tahu value kita. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan karena pengalaman kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pencapaian kita, tapi semua karena Tuhan. Saudara, kuncinya ini, kalau kita mau ditinggikan oleh manusia, kuncinya adalah semakinlah kita menghormati Tuhan dan merendahkan diri kita. Semakin kita dihormati oleh Tuhan, saya yakin manusia pun akan menaruh hormat kepada kita. Karena penghormatan datang dari Tuhan, saudara. Ada satu kisah di mana waktu bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, keluarganya Yakub waktu itu membantai satu keluarga bangsawan dan satu bangsa. Sampai Yakub bilang, waduh kamu gak tahu apa yang kamu lakukan anak-anakku. Kamu ini mencelakakan ayah, kamu mencelakakan keluarga kita. Tapi mereka berdoa, saudara. Dan apa yang terjadi? Kegentaran yang datang dari Tuhan. The terror of God, the fear of God, melanda orang-orang di sekeliling bangsa itu. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak berani menggerakkan tangannya untuk berperang dengan orang-orang Israel saat itu. Dari mana rasa takut itu datang? Dari Tuhan. Dari mana rasa segan itu datang? Dari Tuhan. Saudara, kalau kita mau betul-betul ditakuti oleh orang dengan cara yang benar, disegani gitu ya. Kita nggak perlu untuk berbuat kasar, kita nggak perlu untuk main yang namanya kekuasaan dan sebagainya, no. Satu kuncinya Alkitab mengajar kita. Takut akan Tuhan. Hormati Tuhan. Waktu kita menjadi pribadi yang menghormati Tuhan, hormat yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupan kita. Sama seperti waktu Yesus menaruh hormatnya kepada Kurios, dia menyebutkan Bapa sebagai Kurios, kehormatan tertinggi, the supreme leader, Yesus berikan kepada Bapa. Alkitab mencatat, gelar supreme leader, gelar Tuan yang tertinggi itu, dikembalikan kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya, saudara. Gelar Kairos itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Gelar Kurios itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Waktu Yesus berkata kepada Bapa, Kurios, dia menaruh respeknya yang tertinggi itu kepada Bapa. Dan Alkitab mencatat gelar Kurios dikembalikan kepada Tuhan Yesus, diberikan kepada Tuhan Yesus saat Yesus bangkit dari antara orang mati. Lihat bagaimana cara firman Tuhan mengajar kita. Kalau kita mau dihormati, biarlah kita menaruh hormat dulu kepada Tuhan.
Kalau kita mau dihargai, biarlah kita menghargai dulu Tuhan. Taruhlah hormat kepada Tuhan. Dan hormat akan diberikan dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami hari ini tentang bagaimana kami menaruh harga diri kami, bagaimana hal-hal yang mungkin dulu pernah kami lakukan, yaitu mengangkat tinggi tanduk-tanduk kami, sehingga mungkin itu menjadi cela, menjadi sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tuhan, kami minta ampun. Kami nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kami mau berubah. Kami mau belajar menaruh harap, menaruh hormat, menaruh respek kepada Tuhan. Dan kami percaya hormat itu, waktu kami berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kembali kepada setiap kami. Tuhan, Kau yang berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, keputusan-keputusan apapun yang mereka akan ambil, diserahkan dalam tangan-Mu, dan Tuhan sendiri yang menjadi penyelamat jiwa kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.